Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ashwarin, di rubrik Terang Kesayangan Kita. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu capaian Indonesia pada akhir tahun 2020 lalu, yaitu menjadi negara ketiga terkorup se-Asia. Maaf, capaian ini tentu bukanlah sebuah prestasi, tetapi sebuah hal yang memalukan bagi kita, bangsa Indonesia. Kita membahasnya bukan untuk mengorek luka, namun agar kita belajar bagaimana kemudian menghadapi hari esok. Hasil survei Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia pada posisi ketiga sebagai negara terkorup se-Asia. Hasil survei tersebut menilai 3 hal. Yang pertama, terkait lemahnya hukuman para koruptor di Indonesia. Yang kedua, terkait aturan korupsi yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, terkait budaya korupsi partai politik. Nah, kita sedikit akan mengomentari terkait 3 poin ini. Terkait yang pertama, saya setuju kalau dikata hukuman para koruptor di Indonesia itu sangat lemah. Sangat lemah, sangat lemah. Bagaimana tidak, yang namanya hukuman itu harusnya memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga kepada orang-orang yang lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Namun nyatanya tidak demikian di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di salah satu berita ini, seorang bupati yang tersangkut kasus korupsi 2 kali. Bayangkan, 2 kali. Pada periode pertamanya menjabat, beliau dihukum 22 bulan penjara lantaran kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Walau merupakan mantan narapidana, ternyata beliau terpilih lagi menjadi bupati untuk kali kedua di tempat yang sama. Mungkin untuk menjadi seorang bupati tidak perlu SKCK yang bersih kali ya. Dan lagi-lagi beliau tersangkut kasus korupsi, yaitu suap jual beli jabatan. Nah, ini menunjukkan hukuman yang diperolehnya sebelumnya tidak memberikan efek jera kepada beliau. Yang kedua, aturan terkait korupsi yang berubah-ubah. Di Indonesia, undang-undang terkait tindak pidana korupsi sudah 4 kali loh mengalami perubahan, dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, dan sekarang sedang digodok RKUHP yang memuat pasal tindak pidana korupsi. Yang tentu saja ini memicu kontroversi, bahkan sampai mengakibatkan demonstrasi besar-besaran pada tahun 2019 lalu. Terkait korupsi, dalam draft RKUHP yang beredar dan membuat publik heboh, pemerintah kembali memasukkan hukuman pidana korupsi lewat pasal 603 hingga pasal 606 RKUHP. Selain pasal itu, pasal 626 ayat 3 RKUHP menyatakan sejumlah ketentuan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi diubah ke pasal 603 hingga 606 RKUHP. Padahal sebelumnya ini ditentang oleh para pegiat anti korupsi karena dinilai tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, soal batas hukuman yang lebih rendah dari Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 606 RKUHP disebutkan bahwa seorang koruptor dihukum dengan minimal penjara 2 tahun dan denda minimal 2 juta rupiah. Sementara, dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang memiliki rumusan yang sama, hukuman penjara itu minimal 4 tahun dan denda minimal 1 miliar rupiah. Lalu jika ini disahkan, bukankah ini sama saja memanjakan para koruptor? Lalu bagaimana mungkin efek jera bisa terwujud dalam hukum yang seperti ini? Boro-boro tobat dari kejahatannya, yang ada malah melakukannya lagi dan lagi. Toh korupsi seabrek, dendanya cuma 10 juta rupiah. Di penjara ya paling-paling 2 tahun lamanya. Setelah itu, bebas, melenggang, bisa menikmati hasil korupsinya lagi. Dan di kemudian hari bisa nyalon lagi, supaya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk dikorupsi.
Nah, selain itu, kritik juga datang pada penempatan pasal tipikor ini pada RKUHP. Selama ini kan, kejahatan korupsi itu dibahas khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena memang ini merupakan extraordinary crime, yang artinya kejahatan yang tidak biasa. Namun, dengan memasukkannya pasal tipikor ke RKUHP, itu menunjukkan bahwa sama saja dengan tindak pidana lainnya, dan akan menjadi ordinary crime. Nah, ini kita baru bicara soal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum lagi kalau kita bicara soal revisi Undang-Undang KPK yang mengalami banyak kontroversi juga karena dinilai memperlemah kinerja KPK. Mulai dari pasal pemeriksaan, penggeledahan, dewan pengawas, hingga yang baru-baru ini membuat publik heboh terkait proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, yang mana menimbulkan polemik lagi karena proses alih status ini melalui tes wawasan kebangsaan yang mana ya dalam prakteknya dinilai banyak melanggar hak asasi manusia. TWK ini tadinya menjadi acuan untuk beralih status menjadi ASN. Sempat ada keputusan untuk memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Namun, keputusan ini diubah, dan yang terakhir, baik yang lolos maupun yang tidak lolos tetap sama-sama akan beralih status menjadi ASN. Lalu yang menjadi kegelisahan kita lagi adalah, bisakah pegawai KPK tetap bekerja secara independen manakala statusnya sebagai ASN? Bukankah yang namanya ASN atau pegawai negeri, mereka berada di bawah garis komando subordinasi pemerintah? Lalu, bagaimana caranya mereka bisa independen? Yang ketiga, budaya korupsi di partai politik. KPK menyebutkan ada 36% kasus korupsi yang melibatkan partai politik. Tentu ini persentase yang tidak sedikit. Sebenarnya sih, kalau kita lihat, membudayanya korupsi di partai politik adalah konsekuensi logis dari sistem perpolitikan kita. Saat pencalonan pada ajang pemilu atau pilkada misalnya, butuh uang, butuh dana yang besar untuk kampanye dan lain sebagainya. Akhirnya mengantarkan pada politik transaksional yang ujung-ujungnya minta uang kepada kandidat. Nah, jika kandidat yang diusung tidak punya uang, maka mereka harus mencari sponsor yang bisa mendanai mereka. Setelah itu, misalkan terpilih, ya harus memikirkan lagi bagaimana mengembalikan modal atau bisa kita sebut sebagai mahar politik dari para sponsor yang mendanai. Yang biasanya nih, para penyandang dana itu adalah para pengusaha. Nah, bentuk pengembaliannya pun bisa macam-macam. Bisa kemudian dengan bagi-bagi proyek yang didanai oleh APBD, bisa gratifikasi izin usaha yang ya ujung-ujungnya adalah korupsi lagi. Indonesia memang salah satu negara yang memiliki banyak tikus berdasi. Kata ICW, Indonesian Corruption Watch, sepanjang tahun 2020 saja terdapat 1.218 kasus yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dengan total terdakwa 1.298 orang. Wah, banyak gitu ya. Kalau cuma 1-2 orang, kita mungkin bisa mengatakan bahwa tikus-tikus ini adalah tikus yang nyasar. Tapi bagaimana jika ribuan? Berarti ada yang tidak beres dengan rumah kita. Bisa jadi rumah kita memang terlalu kotor hingga disukai oleh para tikus-tikus berdasi itu. Lalu menurut kalian, bagaimana cara kita membersihkan rumah kita agar terbebas dari rongrongan tikus-tikus berdasi tersebut? Jangan lupa jawabannya di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya please. Dan jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian jika dirasa kontennya bermanfaat. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, ding, ding, ding. Nah, supaya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Ashwaring. Sampai jumpa next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.